Mungkin paling kita mulai nanya dari yang paling mendasar aja ya. Saya panggilnya Iya Raja, nggak apa-apa. Ya. Awalnya kepikirannya gimana? Film tadi sempat di Nyala sih. Oke, tanya aja dulu Mas. ya, itu kepikirannya awalnya buat film apakah melihat fenomena tertentu yang menjadi awal kegelisahan gitu, mungkin paling mendasarnya matiin Matiin aja. Tes, udah saya agak teriak aja dikit ya, nggak apa-apa. Ya Mas, terima kasih. Awalnya kenapa kita bikin ini? Jadi sebelum tadi kita nonton, saya sudah sempat sampaikan sekilas bahwa kita punya komunitas yang namanya Alam Horas Film. Jadi memang itu kita mulai di tahun 2016, di mana kita punya semacam kerinduan yang sama gitu. Kan kalau kita syutingnya jadi kru film gitu tuh capek banget gitu. Tapi ketika ngelihat filmnya tayang di bioskop misalnya, box office gitu, tapi kok kita ngerasa ada yang kurang gitu, kok nggak ada message-nya ya gitu. Kita ngerasa syutingnya udah capek banget tapi kayak nggak ada hasil gitu. Jadi mulai 2016 kita mengumpul beberapa orang teman, kita membuat film pendek. Nah 2017 sudah rilis satu film pendek, itu fiksi. Nah kemudian di 2017 saya dapat informasi dari salah satu aktivis anak bahwa ternyata banyak, kata beliau, banyak anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara dan yang juga dibawa dari luar gitu. Terus saya sebelumnya belum tahu gitu. Nah akhirnya saya ngerasa nggak adil ya gitu Mas, nggak adil kok anak baru lahir, saya kebayang baru lahir terus itu sudah dalam sel gitu. Masa kecil saya itu bahagia, kenapa? Karena saya punya banyak teman, bisa bebas kemana aja, lalu saya punya 2 orang tua yang selalu melindungi saya gitu. Lalu buat saya itu nggak adil gitu ketika seorang anak lahir dan itu diperlakukan seperti narapidana gitu. Akhirnya saya berpikir kita harus bikin ini. Lalu tadi yang komunitas kami ini kan based on volunteer, maka saya tanya beberapa orang teman siapa yang punya waktu, kita yuk ngangkat ini. Lalu kita mengumpul beberapa orang teman, which is nggak mudah karena yang boleh masuk hanya perempuan. Nah sementara filmmaker perempuan kan tidak terlalu banyak gitu, plus yang punya waktu kan gitu, yang mau untuk bekerja volunteer gitu. Lalu yang bikin saya benar-benar nggak bisa tidur Mas, yang benar-benar bikin saya nggak bisa mundur lagi adalah itu di 2017 pada saat riset, saya riset itu ke Lapas Semarang. Nah di Lapas Semarang itu kebetulan hanya ada satu anak perempuan itu usia 1,5 tahun. Dia tinggal dalam satu sel dengan 42 narapidana gitu. Terus saya ngeliat, waduh gitu ya, berarti kan pergaulan sehari-hari narapidana ya. Terus saya lagi ngobrol, kita lagi, anaknya lucu banget gitu, ngobrol, tiba-tiba bel kayak tadi di film itu ting 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 bunyi. Terus dia kiss bye kan ke saya, dia kiss bye, dia pergi. Nah saya kan baru pertama itu ke lapas ketemu anak seperti itu, saya bingung gitu, loh ini kenapa gitu, dia pergi. Saya tanya ibunya dan petugas, dia kenapa gitu. Terus si ibunya ketawa, dia bilang iya kak, anak saya pinter gitu. Petugasnya juga bilang dia pinter. Ibunya ketawa, saya mau nangis. Kenapa? Si anak itu sudah mengerti arti lonceng itu saatnya masuk sel. Jadi dia sudah tahu segala peraturan narapidana dalam penjara, dia sudah tahu. Berarti dia sudah memposisikan dirinya narapidana. Kapan masuk sel, kapan keluar sel. Bahkan saya melihat dia itu ada kan apel untuk narapidana ya. Kalau pagi-pagi itu dia baris, di bawah ibunya juga dia ikut baris. Mereka menyanyikan mars narapidana, dia gini-gini. Itu udah nggak bisa bikin saya tidur. Gitu. Ini nggak benar. Akhirnya meskipun sangat sulit, saya tahu waktu itu kita nggak punya dana, dan pasti yang paling sulit soal izin pasti gitu. Tapi saya udah nggak bisa tidur gara-gara anak satu itu gitu. Apalagi saya ingat dia gini-gini, aduh gitu, ini gimana ya gitu. Akhirnya ya awalnya dari situ Mas. Jadi dan sempat disebut ya
itu naturally itu sesuatu yang bikin saya